Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sallallahu alaihi anbiya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita masih melanjutkan daripada pembahasan kitab Ihya Ulumuddin tentang masih dalam bab ilmu, tentang sekarang masih di pasal at-ta'lim, keutamaan ta'lim, fadilatul ta'lim. Kita sudah bahas beberapa hadis yang berkaitan dengan ta'lim sampai sabda Rasulullah, innallaha malaikatahu ala samawati wal ardi hatta namla fi juriya. Sesungguhnya semua penghuni langit, penghuni bumi sampai namlah, semut di lubangnya itu mendoakan yusalluna ala muallimin nasil khair, mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan kebaikan pada manusia. Fadilatul ta'lim. Mengajarkan kebaikan muallimin nasil khair. Berdoa, mendoakan. Kata mau mana di faslun. Qala sallallahu atana fi juriha wa hatta al-hut fi bahriha, sampai semut yang ada di lubangnya dan hut ikan di lautnya, semua itu berdoa untuk isoluna, untuk berdoa untuk alam muallimin nasil khair, untuk orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Qala sallallahu ma'afadal muslimin akhaw faidatan ma'afadal muslimu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah memberi faedah seorang muslim akhaw kepada saudaranya muslim faidatan, satu faedah yang afdola, yang lebih utama, min haditsin hasanin, daripada satu hadis atau perkataan yang baik atau hadis yang baik, balaghahu, yang sampai apa hadis tadi kepadanya, kepada muslim tadi, faballaghahu, maka menyampaikan siapa muslim hu akan hadis tadi kepada saudaranya. Jadi tidak ada satu faedah yang melebihi, kalau dia ingin memberi faedah pada orang, melebihi daripada satu perkataan yang baik, itu hadis Rasulullah SAW, atau ilmu yang bagus yang dia sampaikan kepada saudaranya daripada faedah. Itu sesuatu yang bagus, hadiah yang bagus. Qala sallallahu alaihi wasallam kalimatun minal khairi, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul khairi, satu kalimat daripada kebaikan, yang yasmauha, adapun satu kalimat daripada kebaikan yang mendengar akan kalimat itu siapa orang mukmin, al-mu'minu fayamalu biha, lalu mengamalkan orang mukmin itu ya dengan kalimat itu tadi, wa yu'allimu, lalu mengajarkan si mukmin tadi akan kalimat itu khairun, itu lebih baik lahu bagi si mukmin min ibadati sanah, daripada ibadah 1 tahun. Ilmu yang dia dapat, kalimat yang baik yang dia dapat, didengar oleh mukmin, dia amalkan, dia ajarkan, itu lebih baik daripada ibadah satu tahun. Karena tanpa ilmu ibadah juga sia-sia. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keluar ya ibadah sana siyamun hariya wa qiyamul lailiya. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan, atau naskah yang lain, siyamun hariya wa qiyamu, atau siyamin hariya wa qiyamil lailiha, puasa di siang hari dan bangun malam di malam hari selama setahun. Itu lebih bagus daripada kita, yang lebih bagus dari itu semua adalah memberikan faedah berupa ilmu. Tanpa ilmu, bahkan ibadah pun atau tahu iman pun tanpa ilmu tidak sempurna. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallah itu pun butuh ilmu ya. Kemudian bahkan dalam riwayat yang lain, dari riwayat Dailami, bahwasanya kalimat isma rajul khairun min ibadah sanah wal julus sa'atan inda mudzakaratil ilmi khairun min itqi raqabah. Duduk sesaat ketika mengingat-ingat akan ilmu itu lebih baik daripada membebaskan satu budak yang hamba saya. Maka kharaja Rasulullah zata yaumin, suatu kali Rasulullah SAW keluar, faro'a majlisaini, lalu Rasulullah SAW melihat dua majelis, dua orang, kelompok orang duduk-duduk. Majelis itu pada dasarnya dalam bahasa Arab itu tempat duduk-duduk. Jadi atau orang itu mbaduk ya,
duduk-duduk, petan-petan. Itu ya majelis secara lughah bahasa Arab. Jadi jangan digambarkan terus kemudian diserap kata majelis dalam bahasa Indonesia sehingga seolah-olah majelis itu sesuatu yang mulia, majelis permusyawaratan rakyat, MPR majelis. Padahal majelis itu dalam bahasa Arab itu ya majelis. Contohnya doa bangun kafaratul majelis itu ya untuk semua orang duduk-duduk bangun baca doa itu, bukan cuma majelis kebaikan. Malah lebih pantas yang baca doa itu orang-orang yang lalai itu tadi, lebih pantas supaya dapat kafaroh dari dosa-dosanya. Ya artinya duduk-duduk. Rasul keluar di situ ada dua majelis. Dua orang, kelompok orang duduk-duduk. Ahaduhuma yad'un Allah. Salah satu dari dua majelis itu orang-orang itu duduk doa kepada Allah. Yad'un Allah atau yad'una ila Allah dalam sebagian naskah yang lain. Wa yarghabuna ilaihi, berharap kepada Allah akan harapan-harapannya. Wa tsani, ya kemudian majelis kedua ya yu'allimuna nasa. Mereka orang-orang itu mengajari manusia. Faqala, maka Rasul berkomentar akan dua majelis itu. Faqala, beliau bersabda, amma haula, adapun mereka ini yang meminta kepada Allah, fa yas'aluna Allah, mereka minta kepada Allah, fa insya'a atahum, kalau Allah kersa, Allah mau, Allah berikan pada mereka permintaannya, wa insya'a mana'ahum, kalau Allah mau, Allah cegah atau Allah tahan permintaan mereka. Wa mahaula, adapun kelompok yang satu lagi, yu'alimuna nasa, mereka mengajari orang. Wa inna ma buitu mu'aliman, sedangkan saya hanya diutus untuk mengajar, saya diutus untuk mengajar. Lalu beliau duduk tsumma adalah ilaihim, kemudian beliau menyimpang, mengarah kepada, condong kepada mereka, kepada orang yang duduk sedang mengajar ini. Beliau duduk di situ, jala sama hum, beliau duduk bersama orang yang sedang belajar. Semua baik, dua-duanya baik, tapi beliau lebih condong kepada yang ta'lim itu tadi. Makanya jangan cuma jamur ini sholawatan tok, geruduk kesana, geruduk. Ilmu itu penting ya, kita jangan salah paham. Waduh bu, kita ini hobi sholawat itu kan bukan saya itu kadang menghadiri majelis, kita ini menghadiri majelis sholawat itu cuma untuk menetralisir itu tadi, memberi ilmu. Coba seandainya tidak berbagi ilmu, saya malas hadir ke majelis kayak gitu tuh. Tinimbang nggak ada ilmunya sama sekali, lebih baik kita hadiri ya. Mau masuk berapa orang yang masuk ya Allah yang kasih hidayah, kita cuma nyampaikan. Supaya jangan cuma sekedar sholawatan atau geruduk. Ya, nah itu. Ini memang lagi ya. Itu fenomenal itu sekarang. Kan berselawat satu aja dirahmati 10. Iya. Iya, ya bukan kan, ya itu makanya saya rubah persepsi sholawatan itu bukan yang ada diiringi hadroh, bukan itu. Sholawatan itu dengan lebih umum dari itu, mau sendirian, mau bareng-bareng, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah sholawat namanya, bukan diiringi hadroh itu baru sholawatan, terus dari hadroh dan sholawatan. Bukan itu, kita mau merubah pola pikir, persepsi. Sholawat yang ya. Cuma karena malas, karena kita kadang banyak ada malas, apa kita ramai-ramai itu zikir sholawat itu lebih semangat itu. Makanya dalam dunia tasawuf itu ada yang namanya hadrah. Hadrah itu zikir beramai-ramai. Itu hadrah. Itu dalam dunia thariqah tasawuf itu namanya hadrah. Hadrah itu untuk hadrah itu untuk cas supaya kita semangat zikirnya. Bukan berarti sendirian tidak zikir, bukan gitu. Nah itu. Nah, yang lebih penting itu ilmu. Makanya Rasulullah pun duduk kepada SAW kepada majelis ilmu. Ya, gampangnya saya sering sampaikan ilmu ini tinggalannya Kanjeng Nabi, tarikahnya Rasulullah SAW ilmu itu kan gitu. Nahnu al-anbiya lam nuwarithu dinaran wala dirham, kami para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Warathul ilma, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihadzal wafir. Siapa yang mengambil ilmu berarti dia telah mengambil bagian yang penuh dari warisan Rasulullah SAW. Saya sering sampaikan ke mereka begitu. Kita sering sampaikan. Dan kita sampaikan juga bahwa coba, saya sering sampaikan dalam bentuk satu analogi. Ya kan? Orang ya kan lagi konser, ada di panggung itu ada artis yang dia gandrungi, yang dia sangat cintai.
Kadang artis itu melempar sesuatu, aksesorisnya atau apa. Pasti rebutan kan? Ini kok ada warisannya Kanjeng Nabi, kok tidak rebutan? Katanya cinta. Kan ini aneh tapi nyata. Gitu. Jadi kan kok konser ada artis direbut, apa yang dianu itu jadi rebutan. Lah ini warisannya Kanjeng Nabi tidak ada yang rebutan. Ini kan aneh, gitu katanya cinta apa ya cukup sholawat saja gitu. Sholawat penting, tapi nggak belajar, itu namanya tipuan setan. Terus sholawat tuh aja, nggak usah belajar. Sholawat kan juga ilmu juga, Sholawat kan juga ilmu juga. Iya, sholawat bagus. Ya Muhammadiyah juga sholawat lah, walaupun nggak pakai hadroh. Ya bagus. Sholawat juga butuh ilmu. Sholawat itu sallu alaihi wasallam taslima. Apa adab sholawat? Sholawat yang lengkap itu bagaimana? Itu kan butuh ilmu. Bahkan la ilaha illallah saya sudah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah sendiri butuh ilmu. Jangankan sholawat. Itu. Qala sallallahu alaihi wasallam huda. Permisalan apa yang Allah utus saya dengannya daripada petunjuk itu wal ilma dan ilmu kama talil ghaitil katsir. Seperti hujan yang banyak. Asoba ardon, hujan itu menimpa satu bumi, satu tanah, bongkar tanah. Fakanat bina naqiyatun. Di antara tanah itu ada yang naqiyah, ya, yang bersih, yang maksudnya yang bagus. Qabilatil ma, tanah yang bagus itu menerima air, menyerap air, ada air diserap sama dia. Fa'ambatatil kala, al-kala'a, maka menumbuhkan apa tanah itu al-kala'a padang gembalaan, wal usbal katsir, rumput yang banyak. Setelah diserap air, dia tumbuhkan rumput yang banyak. Wa kana minha ajadibu, dan ada daripada bumi ardon tadi itu ajadib, kering, yang kering. Amsakatil ma, menahan air. Fanafa'allahu bihan nas, lalu memberi manfaat Allah itu dengan tanah tadi, dengan air, dengan ardon tadi, ajadib tadi kepada orang. Wasyaribu, orang bisa minum. Andus, ini kering, tidak bisa menyerap air, cuma menampung air. Orang syaribu, minum dari air itu. Sakau, mereka memberi minum ternaknya. Wazarau, mereka bercocok tanam dengan air yang ditampung oleh tanah yang kering tadi ini. Tapi si tanah sendiri tidak menyerap air, tapi memberi manfaat pada orang lain. Bahkan minatibun ki'anun, sekelompok dari mereka ada ki'an, daripada tanah itu ki'an, datar. Sudahlah kering, datar, enggak bisa menyerap air, enggak bisa juga menampung air. La tumsiku ma'an wala tumbitu kalaan. Tidak bisa tumsiku ma'an, menahan air, wala tumbitu kalaan, tidak pula bisa menumbuhkan padang gembalaan. Itu permisalan hidayah yang saya bawa kata Rasulullah, ibarat begitu. Ada orang menerima hidayah dari Rasulullah. Seperti air tadi, diserap, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari air yang sudah diserap itu. Diserap ilmu dari Rasul, dia amalkan, dia tularkan kepada orang. Dia sendiri mengambil manfaat, orang mengambil manfaat. Nah, sedangkan yang kering, yang cuma bisa menahan air, orang pada minum di situ. Dia memberi manfaat pada orang lain, tapi dia sendiri tidak bisa mengambil manfaat. Dia lebih celaka lagi yang kian datar. Sudahlah dia tidak bisa menyerap air, tidak pula dia menahan air. Lah dia mengambil manfaat dari hidayah itu tadi, dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula dia mengambil manfaat sendiri, tidak pula dia memberi manfaat pada orang lain. Nah dari situ Imam Haddad fal awal dzakaru matal muntafi itu. Yang pertama beliau sebut untuk orang yang mengambil manfaat dengan ilmunya. Menurut kita jadi orang yang pertama tadi. Watani dzakaru matal muntafi. Yang kedua beliau sebut untuk orang yang memberi manfaat saja tapi tidak bisa muntafi, tidak bisa mengambil manfaat, dia cuma memberi manfaat untuk orang, untuk dirinya enggak. Wasalis yang ketiga lil mahrum, orang yang terhalang dari keduanya. Lah dia mengambil manfaat untuk dirinya, wala dia juga memberi manfaat untuk orang lain. Nah dari situ bukan itu. Wa mal athar wis dah bagus. Athar begitu. Ya. Dari situ Imam Haddad mengambil lebih bagus kan. Itu ada 3 peringkat ya. Ada 1, 2, 3. Yang 3 yang paling celaka, tidak juga mengambil manfaat, tidak juga. Makanya Imam Haddad mengatakan paling tidak orang yang belum bisa mengamalkan tapi dia masih mau menyampaikan, dia sudah menggugurkan 2 dari 3 kewajiban. Menuntut ilmu, mengamalkan, menyampaikan. Dia sudah melaksanakan 2, itu menuntut ilmu dan menyampaikan. Tapi dia masih belum gagal dalam 1 mengamalkan itu. Yang betul makanya di Muqaddimah Risalah Mawana, yang betul dia tetap menuntut dirinya untuk mengamalkan sambil dia sebarkan pada orang lain.
Jadi nggak ada yang sempurna. Kalau nunggu sempurna ya nggak ada orang yang nyampaikan berarti. Semua nunggu sempurna dulu. Ya Allahu a'lam bishawab. Surah Al-Fatihah.